Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awali ma fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana muhammadin wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kita muliakan, ya jurusan yang kita hormati, wabil khusus Sahibul Bait Ustaz Abdul Somad, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam ini kita kumpul dalam rangka memperingati lahirnya manusia besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Dialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, kalau nggak salah tahun lalu saya di Majelis Taklim depan. Ibu ya? Betul. Berarti saya nerangin kelanjutannya aja dah. Lagi-lagi kita harus waspada. Yang sering saya katakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bohong orang kalau belum pernah ketemu, belum pernah ngeliat, tahu-tahu demennya. Pernah ketemu Nabi? Pernah ngeliat Nabi? Lah kok bisa cinta? Ibu bapak jangan cinta sama nama. Nama Muhammad bukan satu, ribuan. Kalau cinta sama nama Muhammad, orang yang kita nggak kenal, saya khawatir cinta kita kecasar. Ntar yang lu demen bukan Muhammad Rasulullah, malah Muhammad tukang jengkol. Nah, Muhammad doang. Saat saya cinta Nabi, saya belum pernah ketemu, belum pernah lihat, tapi saya cinta. Gimana supaya nggak kesasar? Itu tuh cara sederhana, pelajarin riwayat hidupnya. Hidupnya yang mana yang paling gampang dan singkat, adanya dalam kitab rawi. Cuman sayangnya orang sini sama rawi mah pada apal, ngerti mah kagak. Bener. Wah, tadi lagi selawat kayak orang bener, pakai sedih-sedih ya Nabi. Malaikat di belakang diketawain, tai leding. Bagaimana kita cinta Nabi kalau kita belum kenal Nabi? Baik, saya lanjutin masih di sana. Saya ambil dulu sedikit, nanti biar ada terusannya. Karena maulid itu harus cerita Nabi, nggak usah kemana-mana dulu. Biar kita kenal Nabi dulu dari mana, dari rawi, karena sumbernya. Ya. Sering saya katakan Nabi Muhammad sama Nabi Adam duluan mana? Nabi. Nah itu yang jawab Nabi Adam, berarti baca rawi kagak ngerti. Udahlah, jangan ngelek, udah ketahuan udah. Lihat dalam kitab Sarafal Anam halaman 15. Itu ada hadis Nabi, kata Nabi, kuntu nuran baina yadallahi azza wa jalla qabla ayakhluqa dan fi alfaini am. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Adam. Bahkan rawi yang paling tipis Azab
Bab muqaddimah itu ada kalimat fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi Allah udah ciptakan duluan. Berarti kalau gitu Nabi Adam dulu apa Nabi Muhammad? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Tadi katanya Adam. Baca doang sih. Ini saya udah ceritakan tentang kejadian Nabi Adam sampai dengan ayahnya Abdullah. Saya ambil Abdullah dulu dah. Seringkali kita tahu ayahnya Abdullah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi, kok bukan yang lain? Si Ucok ya, si Udin ya, lah ngapa Abdullah ya? Ibu bapak, nggak mungkin Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi kalau Abdullah tidak punya kelebihan. Karena Rasulullah ini manusia pilihan, nggak mungkin asal taruh. Kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Kata Syekh Nawawi dalam kitab Madarijus Su'ud, karena Abdullah itu pada usia 20 tahun sudah punya gelar namanya Misbahul Haram. Dia punya gelar Misbahul. Apa itu Misbahul Haram? Lampunya Masjidil Haram. Kenapa dapat gelar ini? Karena Abdullah orangnya ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya banyak. Udah akhlak tinggi, ilmu banyak. Ada orang sini yang gitu. Baru jadi ustadz kagak jadi imam, ngambek. Terawih pindah ada. Ada benar gitu. Baru juga jadi ustazah, baru bisa baca doa doang. Kayak giliran tahlilan kagak suruh baca doa, ngambek. Pulang duluan. Kita ini kebanyakan gede ambek. Ini Abdullah orangnya ganteng, akhlaknya mulia. Itu kata saya Nawawi, saking gantengnya Abdullah. Abdullah kalau keluar rumah anak perawan pada keluar, ngarep-ngarep kepilih sama Abdullah. Tahu-tahu Abdullah nikah dengan Aminah. Apa yang terjadi kata saya Nawawi? Begitu Abdullah nikah dengan Aminah, 200 anak perawan mati mendadak gara-gara gak dapat Abdullah. 200 mati bareng. Lah di Indonesia Ariel diuber-uber 2 cewek aja ngetop Ariel. Itu yang ngebur-ngebur cuma Luna Maya doang lah. Yang perawan bukan janda bukan. Tahu aja Ustaz lah, gue nonton. Kenapa Allah pilih Aminah sebagai ibunya Nabi, kok bukan yang lain? Ternyata Aminah itu punya gelar Aminatus Sifah. Apa itu sifah? Artinya bersih. Maksudnya apa? Kata saya Nawawi, itu Aminah dari mulai nenek moyangnya dipelihara oleh Allah sampai dengan Aminah belum pernah terkena perzinahan. Jangankan zina, kata saya Nawawi, dipegang laki-laki yang bukan muhrimnya aja belum pernah. Kayak anak perawan sini, kayak Ruslan tadi ngomong, saya alhamdulillah anak perawan sini mah nggak ada yang dicolek laki-laki, belum pernah dicolek. Man kalau dibukain rada sering, ya. Cuma makan cendol nggak pakai kelapa, perut cendol nggak punya bapak itu. Baik, saya cerita hamilnya dah. Ada dalam kitab Rawi halaman 16 itu ada hadis Nabi. An Abdullah bin Wahab, kunna nasma'u ana Aminah yaqul. Kata Abdullah bin Wahab, saya pernah dengar Aminah ngomong begini, ketika aku menghamili Muhammad Rasulullah, wala alaman wala siqal, kagak ada tanda-tanda hamil, kagak ada beratnya. Lah lucu ya. Kalau tambah darah kira-kira tambah berat nggak? Ibunya ngerasain hamil tambah berat nggak? Ini luar biasa. Aminah bilang, saya tanda hamil aja kagak ada, apalagi beratnya kagak ada. Yang bisa menjadikan tanda saya hamil apa? Anna inkarat haidatu, saya tahu haid saya berhenti. Yang kedua, malamnya saya mimpi didatengin oleh malaikat. Kata malaikat,
Aminah, kau ngerti nggak kau lagi ngandung siapa? Lah nggak tahu. Engkau sedang mengandung manusia yang paling mulia, namanya Muhammad Rasulullah. Dan mana ada orang hamil kagak ada beratnya? Kok bisa Ustaz? Nggak bisa. Nah, bagaimana ceritanya? Ah, kita lihat rawi. Dia rawi diba. Hakimun azhara badi'u hikamihi wal ajaib bitarkibi hadhil ghawalib khalaqa mukhan wa adudan wa lahman wa jildan wa sa'ran fi mu'taribin min tarakib mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Allahumma salli wa sallim واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم. Ketika Allah yang maha adil ingin menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata dia? Allah ciptakan ghalib. Apa itu? Ghalib, ghalib maknanya klise. Anak sekarang nggak kenal klise kali ya? Ibu bapak dulu kenal klise nggak? Yang foto belum dicetak. Benar. Itu kalau klise kan cuman lebarnya 1,5 cm, lebarnya 2 cm, kecil banget. Tapi itu klise udah ada semua kan? Rambutnya ada, bener. Badannya ada, bener. Belum dicetak doang, tapi udah ada belum di dalamnya? Kira-kira ibu kalau begitu nyetak gede nggak? Bisa nggak tuh klise yang 1 cm jadi gambar yang bener 2 meter? Bisa nggak? Bisa, orang dicetak, bener. Dari klise dicetak bisa jadi 2 meter nggak? Begitu 2 meter berat nggak? Nah sekarang saya mau tanya, bapak ibu kalau ngantongin klise berat apa kagak? Kata Allah, ketika aku menciptakan bayi Muhammad, aku ciptakan klisenya. Dalam klise itu sudah aku berikan ada rambutnya, ada darahnya, ada kulitnya, ada otaknya, cuman bentuknya klise. Wajar nggak kalau nggak ada beratnya? Wajar nggak ada beratnya? Nah kalau kita mah emang darah di kantong perut loh, gimana kagak berat? Benar. Luar biasanya karena dia klise, nggak ada rasanya, tapi dia sudah berbentuk manusia cuma dalam gambar doang. Ketika lahirnya Rasul, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu badru fi tamami. Begitu lahir Nabi, sajidan, sujud. Mana ada bayi lahir sujud? Ada juga bagaimana kurang hebat Rasulullah. Dan di saat dia lahir, Insya Allah, fahtazala arsu abrisara wasdadal kursi haibata wa waqara wamtarati samawati anwara waqadjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah, subhanallah. Ini makanya lagi ngaji rawi biar pada paham rawi. Begitu Nabi mau lahir, aras goyah, langit ngeluarin cahaya. Bapak ibu perhatiin, ini keistimewaan Rasulullah. Kata dalam rawi diba, itu langit ngeluarin cahaya. Ibu bapak pernah ngelihat langit ngeluarin cahaya? Matahari yang ngeluarin cahaya? Matahari. Pernah nggak langit ngeluarin cahaya? Hanya sekali-kali ya ketika Rasul mau lahir, itu langit pakai ngeluarin cahaya.
wamtalatis samawati anwar. Begitu Nabi lahir ke dunia, wa qalat tuyur wal wuhus an urabbituhu. Nabi lahir, yang berantem binatang buas sama burung pada berantem. Apa kata burung? Ya Allah, izinkan kami para burung untuk memelihara bayi Muhammad. Kami bawa terbang dia. Gak akan ada manusia yang bisa nyolek, karena kami bawa terbang. Kata singa sama yang gede-gede, ya Allah, kami aja dah raja rimba. Kalau kami raja rimba yang rawat Nabi Muhammad, nggak bakalan ada manusia yang berani nyolek. Kata malaikat, kami ya Allah, kami lebih berhak karena kami tidak punya dosa. Kami yang berhak untuk merawat Nabi Muhammad. Kata Allah, hei binatang buas, burung, malaikat, tanpa kalian, kata Allah, aku bisa gedein bayi Muhammad. Nggak pakai lu dah. Bener? Bisa nggak Allah membesarkan Nabi Muhammad? Bisa, sangat bisa. Tapi karena Allah qad iradati, sudah kutentukan sejak ajali bahwa yang merawat bayi Muhammad adalah Halimatu Halimah. Kalau kita kenal namanya Halimatu Sa'diyah ya, tapi dalam rawi namanya Halimatu Halimah. Yang merawat bayi Muhammad nantinya adalah Halimah yang hatinya lemah lembut. Hebat nggak Rasulullah, Bu? Laulaka ma khalaqta aflak. Kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, dunia ini nggak aku ciptakan. Ibu bapak tahu Lailatul Qadar? Apa manfaatnya malam Lailatul Qadar yang di bulan Ramadan? Lebih baik dari 1000 bulan, betul? Malam Lailatul Qadar itu kalah dengan kelahiran Nabi. Kenapa? Kalau Nabi nggak lahir, Lailatul Qadar kagak ada. Bener nggak kira-kira? Kalau Nabi nggak lahir, Quran kagak ada. Kalau Nabi nggak lahir, perempuan kagak ada. Kenapa? Makanya sering saya bilang, yang kudu bangga adanya maulid bukan laki-laki, perempuan. Kenapa perempuan? Sebab dulu sebelum Nabi lahir, perempuan kagak ada harganya. Betul? Setiap bayi lahir perempuan langsung dibunuh. Kenapa? Makanya zamannya dinamakan zaman jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Apa itu jahiliyah? Bodoh. Emang orang Arab bodoh? Orang Arab dari dulu pinter-pinter. Yang pertama bikin kapal laut orang Arab. Yang belajar ilmu perbintangan orang Arab. Lah kenapa Arab dibilang jahiliyah? Ternyata orang Arab dibilang bodoh bukan karena teknologi. Orang Arab dianggap bodoh karena orang Arab dari dulu kalau bininya ngelahirin anak perempuan dia kagak demen. Setiap bayi lahir perempuan langsung dibunuh. Dia nggak demen kalau bininya ngelahirin anak perempuan, padahal bininya ya bego namanya. Segitu doang begonya itu. Lebih ini perempuan nggak demen perempuan. Coba andai kata Nabi nggak lahir, semua bayi perempuan dibunuh, habis dah perempuan dulu kagak barang hatu. Lah kira-kira sekarang ada kita nggak? Lah kagak, kalau laki semua beranak dari mana? Masa keluar dari bun-bunan? Benar. Makanya alhamdulillah dulu mah perempuan nggak ada harganya. Alhamdulillah ada Nabi, perempuan diangkat derajatnya, benar. Sampai kata Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, sorga berada di bawah telapak kaki ibu. Sorga di kaki, sorga di kaki. Boleh saya nanya, Bu? Bu, boleh saya nanya? Kalau sorga di kaki ibu, kira-kira nerakanya di mana? Di kaki bapak. Nabi bilang sorga di kaki ibu. Lah kalau gitu nerakanya ada di mana? Lah kalau di kaki bapak mah enak, tinggal injek-injek neraka lah, habis sudah. Kalau sorga di kaki ibu, nggak mungkin neraka di kaki bapak. Masa nyebrang?
Lah kagak boleh nyebrang. Lah kalau gitu di mana Ustaz? Kalau sorga di kaki ibu, kemungkinan besar neraka di pala ibu, begitu. Lah kok jadi serem ya? Kok jadi serem Ustaz? Emang begitu Bu, kalau yang murah ada di bawah, otomatis yang mahal naik ke atas. Kalau yang mahal ada di atas, otomatis murah ke bawah. Kalau yang mahal ada di bawah, otomatis yang murah naik ke atas. Kayak ibu-ibu beli kudungan 15.000, naruhnya di mana? Pala. Beli sepatu 100.000, naruhnya di mana? Lah mahalan mana sepatu mau kudungan ya? Kalau yang mahal ada di bawah, otomatis yang murah naik ke atas. Kalau surga di kaki ibu, kemungkinan neraka di pala. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ternyata perempuan itu gampang ke surga, gampang ke neraka, begitu. Ke surga gampang, perempuan mana ke neraka juga gampang. Ibu pengen yang mana Bu? Pengen gampang ke surga? Benar. Cius. Ini apa? Kata Nabi ini, ayyama imra'atin matat wa zawjuha radin dakhala jannah. Wanita yang bagaimana saja kalau meninggal dunia suaminya ridho pasti masuk surga. Cari ridho suami, cari ridho. Kadang-kadang boro-boro nyari ridho laki, mau ngaji aja laki diperintah, mendasar bini songo. Mau ngaji laki diperintah, bang ayo mau ngaji bang, tapi jangan lupa ya ntar kalau hujan jemuran akati begini. Ada yang model begitu, ada model begitu. Ustaz, dan bagaimana istri yang solehah? Ini kata Allah Bu, bukan kata saya. Cuma nerangin doang. Ini kata Allah, lil muttaqina mafazah hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una lagwan wala kidzaba. Ciri-ciri istri soleha yang pertama, wa kawaiba atroba. Kawaib itu maknanya perawan. Atrob mohon maaf, buah dada yang baru tumbuh. Maksudnya apa? Istri yang soleha sekalipun sudah tua di hadapan suami bagaikan sweet 17. Kalau kata Nabi, idza nazarta saratka, kalau dilihat laki selalu enak dipandang. Gitu. Di sini kan perempuan pada terbalik. Kalau giliran kondangan aja cakep. Giliran tidur sama lakinya masalah kayak kucing kecebur. Mana laki mau betah di rumah? Kondangan mah hebat banget, bener. Pakai baju yang baru, wow, buka aja lemari cari baju yang baru yang bagus buat kondangan. Kondangan mah baju yang baru yang bagus, giliran tidur melakinya masalah, mana kau utang lain sebelah. Sebelah kiri deng-deng tuh sudah peniti ya. Kondangan merapi banget. Begitu mau kondangan, masya Allah, minyak wangi juga yang mahal. Ketek wanginya lain, di badan wanginya lain. Mau kondangan, begitu lewat aja kondangan, wangi banget, serebeng wangi banget. Kondangan itu mah. Giliran tidur melakinya masya Allah, remason deblak di mana. Kata lakinya, mana yang gue cium pedes semua. Ada kadang-kadang mohon maaf, ada bini yang kurang ajar, kadang-kadang mohon maaf, ada bini yang kurang ajar, ketahuan mau tidur melaki pakai autan lah. Begitu dicium melakinya, lakinya mabuk duluan lah. Kondangan mah hebat banget. Apalagi Ustaz? Yang kedua, wakasan dihaqo. Apa itu kasan dihak? Gelas suami jangan sampai kosong. Bukan artinya gelasnya kosong isiin, gelasnya kosong isiin lah kembung lagi minum dulu. Apa itu kasan dia? Suami sarapan pagi Bu, temenin. Di sini kan perempuan pada belagu. Pagi-pagi bikin kopi, taruh di meja, bodo amat lu minumnya kagak dia. Ngaku lu ayo. Ustaz, ngapa belagu amat sih bakal ditemenin? Kita kan repot. Kalau perkara repot mah kalau dibiasain nggak repot. Emang apa kalau kayak ditemenin?
Sebab kalau pada perempuan kayak tadi bikin kopi langsung ditinggal, dilarang oleh Allah. Kenapa? Tuh bini seolah-olah menghina suami, makanya dilarang. Lah menghina dari mana Ustaz? Ayo Bu, saya tanya Bu, kalau ada kopi, ada kue ditaruh di pojokan, kemudian ditinggal, namanya apa? Sajen. Sajen makanan siapa? Setan. Berarti suami ibu kurang ajar. Ajaran Islam mah sederhana. Bu, kalau perlu bukan cuma sarapan doang, temenin. Kalau perlu suami mau berangkat usaha, siapin alat usahanya. Kenapa? Begitu dia berangkat usaha senang, ya enggak? Dia girakan rezekinya balik lagi sama ibu, bener nggak? Suami ibu kerjanya di kantor, alatnya tas, siapin tasnya. Lakinya petani, ya pacul, siapin paculnya. Lakinya ansip, dia pentungan gitu ya. Kalau tukang ojek, lap. Suami mau berangkat ke kantor, antar sampai depan pintu, cium tangan suami. Ibu jangan dulu masuk ke dalam sebelum suami berbelok gitu. Pak, begitu mau belok nggak boleh langsung jalan, tatap dulu suami istri di rumah. Begitu suami menatap istri di rumah kiss bye. Iya. Saya belagu banget pakai kiss bye. Kayak orang barat. Nah ini yang kita salah. Kisbah itu bukan ajaran barat, ajaran Islam yang ditinggal oleh umat Islam. Yang ngajarin kisbah itu pertama kali Nabi Ibrahim. Ibu bapak kalau pergi ke Mekah mau mencium Hajarul Aswad, jaraknya terlalu jauh, gak usah disamperin, cukup dari jauh, namanya istilam. Apa itu istilam? Kisbah. Hajar Aswad di situ, kita dari sini kan, kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa namanya? Islam. Suami mau berangkat kantor megang tas, begitu dia nengok ibu dari rumah dah, tidak apa-apa ya. Itu kalau megang tas. Nah kalau megang pacul, sekalipun dia megang pacul kan laki ibu ya, cari pahala. Begitu dia megang pacul tetap kisbay, cuman bahasa robah, udah babaluh gitu. Masa megang pacul papa, salah ngomong lagi, papa mau kemana? Mantengin kayu lah. Bahasa mana itu? Wah, apalagi kalau pengen jadi istri soleha, didik anak menjadi anak yang soleh dan Ibu bapak sering saya bilang, sebenarnya kita punya anak apa sih yang kita harapin? Anak kaya, orang tua kaya belum tentu. Anak senang, orang tua senang belum tentu. Benar. Yang pasti mah bapak kaya, anak jadi raja, itu pasti. Yang banyak anak senang, orang tua jadi pembantu, itu banyak ya. Pagi-pagi anak kerja, mantu kerja, tinggal cucu sama siapa sama neneknya. Makanya jangan salah, Bu. Makanya punya anak biarin dah, yang penting masukin madrasah, masukin pesantren, minimal dia bisa baca Quran, betul? Begitu ibu meninggal, bapak meninggal, dia datang ke kuburan, minimal banget baca Fatihah, Al-Fatihah. Tuh orang tuanya yang di kuburan girangnya minta ampun. Alhamdulillah, gue mah di dunia nggak kebagian apa-apa, tapi gue di kuburan masih dibacain Fatihah, girang mati orang tua. Ini mana anak sarjana doang baca Quran kagak becus. Giliran maknya meninggal, datang ke kuburan bawa kembang 3 bungkus, air mawar 2 botol ya. Bangga banget, nyampe kuburan ngoren. Habis ngoren buka bungkusan kembang, ngomong dia sekuburan, mama cuman ini yang dapat saya sampaikan ya, kembang doang buat apa? Jangankan 3 bungkus, 2 truk lu siramin kuburan malu kagak bakalan wangi. Bener, wanginya sama Fatihah.
Ini mah habis babur bunga, buka lagi air mawar, siram lagi 2 botol. Jadi ngomong lagi, adem ya mak, adem. Kata emaknya, apaan adem? Becek 2 botol. Ustaz, bukan gak pengen punya anak soleh dan soleh, pengen banget, cuman susah. Saya bilang bukan susah, nggak ada kemauan. Kalau ada kemauan pasti bisa. Contohnya dulu di kampung kita, emak kita kagak ada yang sekolah, belajar agama ngapal, bener. Tapi kemauannya hebat nih, kita anaknya pada bener. Dan sekarang emak-emaknya pada sarjana, SMA, aliyah, pada punya pendidikan, masa anaknya pada bandel? Lah dulu emak kita bodoh, anak pada bener. Kenapa sekarang emaknya pada pintar, anak pada bandel? Kan terbalik ya? Kenapa? Kemauannya yang kagak. Lagi zaman sekarang katanya tawuran lagi. Lagi pada ribut. Ustaz, kenapa sekarang remaja pada tawuran? Yang salah menteri pendidikannya pada goblok. Kenapa? Nah sekarang guru kagak boleh ngomelin murid. Lah murid pada ngelunjak. Dulu model saya ngajar gue gampar, ngapain lah? Sekarang guru kagak boleh ngapa-ngapain, sweeping kagak boleh, lalu pada bawa celurit. Saya bilang nih yang salah pendidikannya. Ngapa orang guru kagak boleh ngomel? Bolehnya nggak boleh nampar, bener? Yang nggak boleh ngomelin mah wajib, nyetrap mah setep. Anak kudu disetrap biar ditakut. Dia mau katanya kena ham. Emang lu kata cabai pedes, ham. Dulu mak kita bodoh, anak pada bener. Kenapa kok bisa begitu? Karena saking pengennya mak kita tuh anaknya pada bener, ngindung bocah aja dulu pakai selawat. La ilaha illallahul malikul hakul. Masya Allah, orok la ilaha illallah gimana gede kagak bener. Kadang-kadang sifat 20 wujud kidam bako mukhalafatulil. Masya Allah, orok ujung kidam bako gede pasti pada bener. Sekarang ada ibu yang begitu, langka udah. Lah gimana anak sekarang mau taat sama orang tua, masih orok dikejar keder mamanya. Kemana? Di mana? Lah keder alamatnya kagak ketemu-temu. Ada emak yang bego, ketahuan bocah masih orok ditanya, kamu makannya apalah? Dasar emak bego. Lah kalau tuh anak jawab kan bego gitu ya. Uyang, kamu makannya apa? Itu anak ngomong bangke. Nah, lah dulu mau gimana nggak mau bener masih orok, betul? Ngajarin akhlak dari orok. Dulu mah ngajarin akhlak dari orok. Dong indong. Jande odik anak siapa? Mata melirik. Tuh lihat anak perawan dulu pada kayak kudungan, ngelirik doang kesandung. Anak perawan sekarang melotot kejeblos. Aduh. Ngapa kalau nyanyi nyangcung nyamber ya? Mandi dikali tidak sembahyang, di dalam kubur orok diancam. Orok diancam ya? Hebat gak emak kita ya? Masih orok udah diancam ya? Kagak sholat, kagak sembahyang, di dalam kubur diseksa. Masih orok udah diancam loh. Gimana kagak bener mak kita? Bener? Luar biasa. Duduk goyang
bedug subuh bangunkan ibu jadilah anak. Dulu mah anak laki pada tidurnya di musola sampai sholat subuh, emak yang bangunin anak. Sekarang emak bangunin anak sampai budek gak bangun-bangun. Kenapa akhlak sekarang berubah? Maka kewajiban orang tua, yuk masukin madrasah, masukin majelis talim. Caranya bagaimana? Jangan nyuruh doang sama anak, kita juga sebagai orang tua kudu ngaji. Bener? Ini segini banyak ya orang kadang-kadang cuma doyan doang, ngomong doang cinta Nabi, padahal mah kagak. Saya mau cinta banget sama Nabi. Bohong. Kalau cinta itu nggak bakal bisa hilang. Kata anak muda, bila cinta sudah melekat, tai kotok terasa coklatnya. Kalau cinta tuh, bila cinta sudah terlanjur air comberan terasa bajigur. Mantap itu ya. Di atas pisang di bawah jantung. Emang dari dulu. Emang dari dulu. Di atas pisang di bawah jantung, taruh cuka di atas piring, biar dicincang biar digantung. Kalau gue suka mau diapain? Wah, mantap. Kita ngakunya cinta Nabi, giliran maulid kadang-kadang takut kerjaan. Jangan malam Senin, kalau maulid jangan malam Rebo, besok kerja lah, ada takut ya. Nah, cinta Nabi korban waktu sehari ogah. Bener? Makanya jangan salah, atiullah wa atiur Rasul. Cinta Allah, cinta Rasul, taat Allah, taat Rasul, jangan dibolak-balik. Sekarang banyak orang tuh bolak-balik, cinta Allah Rasul baru cinta Allah, padahal cinta Allah baru cinta. Sekarang banyak terbalik, cinta Rasul baru cinta Allah. Emang ada Ustaz? Lebahnya. Contohnya, Masya Allah, apalagi remaja sekarang tuh baca rawi sampai jam 3, sholat subuh kagak. Nah ini model gimana ya? Kalau baca rawinya kayak bener banget. Kuncinya sholat. Nah bapak-bapaknya juga kudu ngaji. Bagaimana anak ngaji kalau bapaknya nggak ngaji? Kalau ibu ketahuan, dia mah ngerumpi bukan ngaji. Lah kalau ngaji kan kudu ada pahala ya. Kadang-kadang ngaji dosa mulu. Giliran ngaji galak kudungan orang diliatin. Kagak matching amat ya. Lu gila. Urusan dia itu. Ngapa lu pikirin orang? Kumpul mah kumpul tapi tetap aja ghibah. Bener? Ada orang pakai gelang dia yang gerutu. Sok banget pakai gelang, mentang-mentang kaya lah. Lu kagak punya duit. Enak. Lah kadang-kadang pulang ngaji bukan malah pahala, malah dosa dia nyakin. Kebetulan dia nggak jalan, pulang baru bareng, perginya kagak ketahuan. Lah kok lu datang? Belah mana? Gue nggak lihat, belah pojokan. Deket siapa? Deket Mpok Anu. Gue segen deket dia. Emang apa? Bau ketek. Begilah. Ada aja yang dikata. Makanya ngaji gue bener. Sebab ada bahasa maksimal. Man hadara fi majlisil ilmi maka nama salatu alfi min salati sunnah. Siapa yang duduk di majelis ilmu sama juga salat sunat 1000 rakaat. Duduk doang 1000 rakaat. Kenapa? Karena ibadah harus pakai ilmu. Nggak pakai ilmu pada ngaco. Ini kan kita banyakkan sholat nggak pakai ilmu, cuman katanya doang. Sering saya bilang, ayo kita kalau makan baca doa nggak? Baca doa, makan. Baca doa, makan. Apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana. Doa apa tuh? Makan. Kalau mau buka puasa baca doa nggak? Apa doanya? Allahumma, yang suruh robah barik lana jadi laka sum itu siapa? Ayo lo, ayo lo.
Emang pernah belajar begini? Doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana. Emang pernah begitu? Ayo. Lah kalau lu roba-roba. Kan kita selalu belajar doa makan Allahumma. Artinya apa? Mau bulan puasa apa di luar puasa tetap barik lana. Nah, ngapa jadi lakas untuk? Yang suruh roba siapa? Yang suruh buang doa siapa? Ini gara-gara lu kagak ngaji, cuman tahu doa. Lakasumtu itu bukan doa buka puasa. Lakasumtu itu doa setelah berbuka. Buka puasa mau makan mau minum tetap barik lana. Ngapa jadi lakasumtu? Duduk. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Batalin. Udah batal baru lakasumtu. Au. Ini mau minum belum, makan belum, air masih di meja, udahlah kasumtu. Wa ala rizkika abtartu, atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Lah belum, kan belum minum belum. Pakai nambah lagi sahabat zomau, telah hilang sirna haus, hilang dari mana? Lah belum diminum. Ayo loh, kenapa? Banyak kan kita nggak ngaji, apalagi di dalam sholat. Banyak orang sholat hakikatnya nggak sholat. Sering saya bilang, ibu bapak coba koreksi. Bedanya sholat kita sama anak kita apa? Kita niat, anak niat. Kita fatihah, anak fatihah. Kita ruku, anak ruku. Kita sujud, anak sujud. Kita salam, anak salam. Lah bedanya di mana? Kalau ibadah bapak sama anak sama, berarti bapak kagak pernah naik TK terus. Lah harus ada bedanya. Di mana bedanya? Cara makainya. Anak kita tahu itu yang namanya terigu, tapi cara menggunakan terigu udah belum tentu tahu. Lah kita sebagai orang tua kudu tahu itu terigu gak ya bagaimana. Kalau nggak tahu cara makainya bisa salah, bener. Nah termasuk nih, coba, ayo kita coba. Rukun sholat ada berapa? Mulai dah. Nah, kita ada berapa rukun sholat? Udah saya bocorin 13. Ada berapa? 13. Rukun sholat yang 13 terbagi berapa? Macet dah. Gimana mau bisa beda? Rukun sholat yang 13 terbagi berapa? Terbagi 3. Nih, biar ada hasilnya nih. Rukun sholat yang 13 terbagi 3. 1 namanya rukun qalbi. 2 rukun qauli. 3 rukun fi'li. Hati-hati. Apa rukun qalbi? Hati. Cuman 1 niat di dalam. 2 rukun qauli ucapan itu gerak bibir minimal ada desisnya, kalau perlu bersuara. Apa saja rukun qauli? 1 takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar harus ada suaranya. Yang wajib ucapan Allahu Akbar apa angkat tangan? Ayo, yang wajib Allahu Akbar apa angkat tangan? Allahu Akbar, ngapa lu ributin tangan? Kata yang satu, yang benar yang satu bilang, bukan, begini. Katanya satu, gua dua-duanya, begini. Sudah sekalian, yang wajib ucapan takbir, bukan tangan. Lu mau angkat tangan boleh, lu mau kagak boleh. Makanya di Mekah banyak yang nggak angkat tangan, cuman mulutnya berucap Allahu Akbar. Mohon maaf, kadang-kadang nih ada ibu-ibu sholatnya emang sirot, laki-laki zohor asar, karena emang nggak tahu cara prakteknya. Giliran takbir gini, kayak orang khusyuk. Itu ada suaranya nggak? Ada gerak bibirnya nggak? Batal nggak sholatnya? Ini jangan sepele. Ini cara pakai sagu, cara pakai terigu, bukan asal tahu terigu. Ya Allah, kadang-kadang sok banget khusyuk, padahal salah. Ada yang begitu? Atau yang kedua rukun qauli apalagi? Bacaan Fatihah itu harus ada desisnya kalau perempuan. Kalau laki-laki minimal bersuara kecil.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Harus ada suaranya. Tapi kadang-kadang karena emang nggak ngaji, itu kira-kira lagi sholat apa lagi pantomim ya, karena nggak pernah merhatiin bahwa itu praktek yang banyak yang salah. Kadang-kadang yang nggak menjadi masalah jadi masalah. Contoh tahiyat, nunjuk sunnah apa wajib? Nunjuk sunnah apa wajib? Lah sunnah lah. Kalau nunjuk wajib kesian yang tangannya buntung bagaimana? Nunjuk wajib tangan kanan pun ganti kiri asadu Allah gitu dia. Kadang-kadang ributin. Apalagi saya nggak terangin semua. Rukun fi'li ada 6. Satu diantaranya berdiri dengan betul ketika takbiratul ihram. Hati-hati nih, bapak perhatiin. Ini banyak orang salah nih gara-gara gini, karena nggak ngaji. Berdiri dengan betul ketika takbiratul ihram. Kalau kata bahasa kita jejeg dulu pada takbir. Tapi banyak gak bapak-bapak begitu sholat jamaah ketinggalan, imam udah baca Fatihah sambil lari dia takbir, itu jejegnya di mana? Jejegnya di mana? Lu mau bersunnah ninggalin wajib, bener nggak sholat? Ini gara-gara nggak diperhatiin. Ada lagi yang lucu, dari rumah mau sholat Jumat bawa bangku, berarti dia kuat jalan nggak? Kuat kan? Nyampe masjid takbir duduk lah. Gimana sih lo? Banyak kamu udah begitu. Kenapa? Karena nggak pernah diperhatiin, itu nggak ngaji. Makanya di sini ada majelis zikir, luar biasa. Zikir kalau nggak tahu cara-caranya bisa bahaya. Ayo saya tanya, nih perhatiin nih, gua kasih PR aja, karena ini majelis zikir. Syarat orang masuk Islam apa? Syahadat. Baca 2 kalimat syahadat, benar? Begitu dia masuk baca 2 kalimat syahadat berarti dia Islam, benar? Orang kalau sebelum Islam apa namanya, dia istighfar, dia minta ampun Allah, diterima nggak? Kalau belum Islam enggak ya. Orang kafir dah sebelum Islam kan namanya kafir, doanya diterima nggak Allah? Enggak. Kalau dia udah Islam doanya baru. Berarti syahadat dulu apa istighfar dulu? Syahadat dulu, karena Islam dulu baru istighfar, benar? Nggak perlu istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, la asyhadu alla. Nah kok takbir istighfarnya dulu aja. Ayo ngapa istighfar duluan baru syahadat, padahal Islam dulu baru istighfar. Ngapa istighfar dulu baru syahadat? Kagak gue bongkar, taruh biar penasaran ya, ngaji biar dalam ya. Ustaz, saya ilmu saya dikit, saya takut nih umur udah nyampe, ibadah masih pahalanya dikit, bagaimana supaya banyak? Gampang, ini ada Masjid An-Nur, sholat jamaah. Kenapa sholat jamaah? Ibarat beli buahan borongan. Coba beli jeruk dan sekeranjang, yang atas kan bungas, yang bawah kan ada yang busuk, ada yang kuntet, bener nggak? Karena yang atas harganya 100, yang busuk ngikut 100 borongan. Coba pisahin, yang busuk agak laku. Kita baca Fatihah salah, ghairil maktubi. Fatihah maktubi. Tapi dia pinter sholat jamaah, diri paling belakang. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat rokib nanya mati, tip yang pojokan gimana? Cepet. Lah kan maketupi, borongan. Biar maketupi, borongan, cepet. Ini mah udah Fatihah salah, sholat sendirian, surah kagak pernah ganti. Apa luman 2, ina sama kulhu. Johor inatun aku, asar sampai subuh inatun aku. Sekalian ngendong ke rumah mertua, mau baca kulhu kependekan, malu kali. Ganti kuliah eder. Nggak ketemu ujung. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana wala lagi. Kagak ketemu ujung, wala ana wala antum wala ana wala antum. Mertuanya kesian kali, teriak dari jauh, lakum.
Begitu mertuanya teriak lakum, ingat ya, oh bener lakum dinukum waladona. Nah kembali hadirin sekalian, yuk, makanya melalui peringatan Maulid ini bukan hanya mahabbah kepada Rasul yang kita tingkatkan, justru ibadah kita juga harus kita tingkatkan ya. Makanya habis Maulid si suami makin sayang sama istrinya, yuk, yang bagaimana suami yang baik sama laki, idza kasauta faksuha idza at'amta fatimah. Laki yang benar, kalau lu makan jangan sampai bini kelaparan, kalau lu pakai pakaian jangan sampai bini telanjang. Artinya apa? Laki yang benar sama bini sendiri jangan pelit gitu. Tenang, gue belain, tenang. Kadang-kadang kan mohon maaf ada laki yang kurang ajar bu, malah sama bini, sama bini sendiri mah pelit banget, sama bini orang lain baik lah. Ada laki model gitu? Laki model gitu ada bu? Barisan nomor berapa? Lagi yang tukang nyawer tuh ya, yang disawer bini siapa? Bini orang. Makanya mohon maaf, orang tukang nyawer tuh namanya manusia goblok bintolol. Lu ngerti gak goblok bintolol? Minum es ditiupin, goblok bintolol. Emang apa joget sama biduan? Jogetnya aja dosa, nabok pantatnya bayar, udah dosa bayar, goblok. Saya pernah di Kerawang ada yang protes, Ustadz kami warga Kerawang hobi joget, kenapa dilarang? Saya bilang saya yang larang joget, joget nggak dilarang. Oma Irama aja bilang kok joget tidak dilarang, tak dilarang asalkan jarang-jarang. Kata Oma begitu, kata Oma. Nah. Joget nggak dilarang, yang dilarang yang haram. Saya nggak mau bohong bu, saya juga hobi joget pak. Giliran saya pengen joget nih, setel kaset di kamar, joget sama bini berdua. Iya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Joget bini berdua, tabok pantat kanan, pok. Bayar cepet. Ya. Kata bini akhir ya. Saya bilang kagak boleh lah. Makanya bulan Maulid ini makan semakin segera ya. Suami istri semakin sayang, anak semakin dididik menjadi anak soleh dan solehah ya. Kita meningkatkan ibadah, insya Allah berkah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Sekalian sekedar ini, karena saya besok harus berangkat, minggu depan saya harus ke Singapura langsung ke Malaysia. Itu pun kalau ada yang ngundang. Ya, sekedar ini mudah-mudahan manfaatnya, kurang lebih maaf saya titip. Ini Kiai Ruslan, salah satu murid saya, insya Allah dijadi kiai lagi ya, gantiin saya. Ya saya udah umur tua, udah 60, pengennya memuda terus. Ya insya Allah lain waktu kita sambung kembali, kurang lebih mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.